adanya dugaan aliran dana dari pinjol legal untuk deposit judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Senin ini, hari pertama kerja lagi, semoga kalian diberikan kesehatan, kelapangan, kemurahan rezeki dari arah manapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini salah satu faktor pinjol sulit dimusnahkan yang Galbay wajib tahu agar kalian tidak salah jalan. Nah, apa itu kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, informasinya viral teman-temannya, ada sekitar 28.000 rekening yang diblokir oleh PPATK Indonesia, dan ini jelas masuk ke dalam profilnya status PPATK Indonesia kemarin ya. Dan yang lebih disayangkan lagi, ternyata 28.000 rekening yang diblokir ini terindikasi adanya penyaluran dana terkait judol. Tetapi banyak sekali masyarakat dari aplikasi X yang membagikan ternyata rekening mereka itu tidak digunakan untuk aplikasi judol, tetapi untuk gaji mereka juga diblokir. Seperti status yang dia bagikan kemarin, baru pertama kali ya, bener-bener ampun halo BCA, ini tiba-tiba blokir rekening tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan sudah 1 hari nggak ada penyelesaian. Dibilang alasannya karena nggak ada transaksi di cabang dan dari PPATK, tapi nggak jelas solusinya apa. Disuruh tunggu sejam tapi belum dibalas juga. Dan bukan hanya BCA saja teman-teman, ada lagi beberapa rekening yang terindikasi paling banyak diblokir oleh PPATK. Salah satunya membagikan informasinya bahwa rekening Bank Jago diblokir sama Bank Jago atas perintah PPATK. Diblok hari Minggu, kantor PPATK hari libur nggak buka, kirim email, inbox PPATK-nya full. Hari Minggu manusia juga mau transaksi kali. Nah, dia tag Bank Jagonya dan juga PPATK. Dan sampai detik ini ternyata transaksi untuk pembukaan rekening ini belum jelas kapan akan berakhir. Karena apa? Masih banyak informasinya yang akan diblokir lebih lanjut oleh PPATK. Nah, dari Bank Jago sendiri cuma menginformasikan bahwa mohon maaf atas kendala login yang terjadi sesuai dengan surat dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan tanggal 14 Mei 2022 kami melakukan penghentian sementara terhadap akun kamu. Dan banyak sekali orang yang menyesalkan, banyak yang pengguna rekening dari Bank Jago ini masih ada saldonya, dan bahkan saldo itu hanya digunakan untuk transaksi belanja, diblokir oleh PPATK secara massal. Selain Bank Jago dan Bank BCA, ada lagi yang menginformasikan seperti ini. Sumpah marah banget, rekening kan ada yang tiba-tiba diblokir PPATK enggak guys? Ya ampun, lemes banget, tanggal tua juga rekening aku tiba-tiba diblokir. Padahal ini rekening tabungan, uang masuk cuma sebulan sekali, tarik tunai enggak lebih dari 3 kali, dan jumlahnya enggak banyak. Nah, informasinya Kepala PPATK mengungkapkan bahwa nasabah dengan rekening terblokir sementara tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki. Cara aktivasinya melalui 2 cara. Pertama dengan pengajuan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Sedangkan cara kedua, nasabah juga dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya. Jadi banyak yang mengatakan langsung aja datang ke kantor PPATK, tetapi informasinya antriannya penuh untuk hari ini. Nah, dari semua kasus ini ternyata muaranya ada kepada peran Budi Ari di kasus judol terima jatah 50% dari penjagaan situs judol. Nah, Budi Ari ini adalah mantan dari Menko Kominfo di tahunnya era Pak Jokowi, dan sekarang di eranya Pak Prabowo dia menjabat sebagai Menteri Koperasi, yang mana usul untuk koperasi merah putih berasal dari beliau. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang kini Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi, diseret dalam surat dakwaan kasus mafia judi online atau judol. Budi Ari bahkan disebutkan mendapatkan alokasi dana sampai 50% dari setoran pengamanan situs judi daring tersebut.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP Projo Handoko langsung mengklarifikasi. Ia meminta publik mengecek fakta langsung bagaimana Budi Ari justru ada di garda paling depan pemberantasan judi online. Meskipun dalam surat dakwaan tertulis bahwa ada alokasi 50%, namun hal tersebut hanya kesepakatan para terdakwa, sementara tak disebutkan Budi Ari tahu mengenai hal tersebut. Nah, di tahun 2024 sendiri sudah sangat booming pada saat itu ada beberapa aplikasi pembayaran elektronik yang terkait indikasi judol dan pinjol ilegal. Nah, di sini disebutkan terindikasi terkait judi daring, puluhan jasa pembayaran elektronik bakal diblokir. Ancaman pemblokiran dilakukan pada 42 layanan pembayaran dari Shopee Pay sampai internet banking milik BRI. Nah, kalau kita lihat dari pemblokiran rekening yang dilakukan oleh PPATK terdapat Bank Jago dan juga Sibank. Kita tahu ya, Bank Jago dan juga Sibank itu di bawah naungan dari Shopee. Artinya baik S-Pinjam, S-Paylater di sini juga akan terindikasi adanya judol dan juga pinjol-pinjol yang terkait pada pencucian uang ini. Yakin gak kalian? Nah, bukan itu saja, di Bank BCA sendiri paling banyak rekening yang diblokir. Informasinya saat ini Bank BCA sedang menuju PPATK untuk pembukaan rekening yang tidak terindikasi oleh judol, tetapi PPATK masih meminta waktu untuk lebih menganalisis. Nah, kalau kita lihat Bank BCA sendiri adalah gandengan dari Indodana, yang mana BCA Digital menyalurkan cash loan ataupun pinjaman cash yang berbasis aplikasi. Ini disebut juga dengan pinjol. Jadi kita tidak tahu teman-teman ya, apakah ada indikasi pinjol-pinjol legal yang masuk ke dalam judol. Nah, kalian bisa menilai sendirilah uang judol itu putarannya kemana. Nah, di tahun 2023 pernah dibahas adanya dugaan aliran dana dari pinjol legal untuk deposit judi online. Jelas teman-teman ya, putarannya arahnya kemana bukan saya yang ngomong ya, yang ngomong ini media karena sesuai dengan fakta yang terungkap di lapangan. Belum lagi di akhir 2024, Kemenko PMK mengungkapkan bahwa perputaran uang aktivitas judol menyentuh angka 900 triliun. Berarti kalau 50%-nya bisa dihitung berapa teman-teman ya. Jadi dari sini kita dapat mengungkapkan bahwa putaran uang pinjol itu bakal larinya adalah ke judol. Sementara judol sendiri putarannya masuk kepada pinjol. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sekarang ini Bapak Budi Ari ini yang kita ketahui sebagai Menteri dari Koperasi yang digadang-gadang akan menelurkan yang namanya Koperasi Merah Putih, dan saya sangat yakin sekali untuk pinjol ilegal ini juga ada orang-orang yang menjaga situsnya agar tetap terjamin dan tetap ada di Play Store, dan makin banyak orang yang menggunakan, makin besar lagi bonus-bonus yang akan diterima para penjaganya. Dan itulah mengapa pinjol ini memang wajib digalbai. Karena apa? Memakmurkan oknum-oknum yang memang menjaga situs-situs ini. Dan kita ketahui sendiri teman-teman ya, baik pinjol legal, pinjol ilegal, sekarang kan statusnya sama tuh. Mau kita pengaduan besar pun tidak ada efeknya. Terus lagi belum lagi penipuan scammer dari akun-akun yang tidak ada pemberantasannya. Jadi semua ini bisa terlihat, semua ini didukung dan dipelihara. Nah, itulah kenapa mulai dari sekarang teman-teman kuatkan mental kalian, kuatkan psikis kalian, kuatkan pikiran kalian untuk menunjukkan pemerintah pada saat ini bahwa dengan cara galbay ini kami memutuskan rantai-rantai yang selama ini dipelihara oleh oknum-oknum tertentu. Dan perlu teman-teman ingat ya, Koperasi Merah Putih saat ini belum lagi diluncurkan. Jadi saya harapkan janganlah dari kita semua ini tergoda. Dari yang awalnya kita menggunakan pinjol dengan hanya berupa teroran, desi yang tidak terlalu banyak datang, dan strik OJK yang belum tentu masuk, kita beralih kepada koperasi yang nantinya ini akan menjerumuskan kita lebih jauh lagi. Saya harapkan teman-teman semuanya lebih bijak. Kita sudah tahu ya, di depan tadi kita ketahui bahwa ada oknum-oknum yang masih dipelihara oleh pemerintah untuk menjaga situs-situs ini, dan saya yakin ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja dipelihara untuk menjaga situs-situs pinjol-pinjol ini. Jadi jangan pernah takut untuk
untuk Galbay. Galbay kalian itu menentukan untuk masa depan Indonesia. Galbay kalian menentukan untuk siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan kita di Indonesia ini. Galbay kita ini memang khusus untuk anak cucu kita dan agar jangan terjerat seperti kita ini. Kalian Galbay seperti ini ada orang yang menikmati di belakang kita. Kalian Galbay seperti ini ada orang yang menerima bonus besar-besaran sementara kita ngamati mencari uang bagaimana untuk menutupi hutang kita ini. Tanpa kita memperdulikan keluarga, tanpa kita memperdulikan anak-anak. Jadi fokus saja sama keluarga kalian dan tetap saja Galbay karena Galbay adalah jalan terbaik untuk saat ini. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian. Kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.